yang di sorga, kami mengucap syukur karena kasih sayang Bapa kepada masing-masing kami secara pribadi, juga kepada kami sebagai kelompok PA. Terutama pada hari ini, kami mengucap syukur karena kami dibolehkan berkumpul kembali untuk melanjutkan Bible study kami. Tuhan, pimpin kami dengan roh-Mu, supaya kami bisa memahami firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, yang kami baca dan kami renungkan. Kiranya Bapa di surga memberkati perjumpaan ini, dan juga teman-teman kami yang lain yang tidak bisa ikut bergabung, apapun kondisi mereka, kami juga berdoa mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami naikkan doa kami memulai Bible Study ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kita melanjutkan bacaan kita dengan kitab Rut pasal 4 ayat 1 sampai 12. Rut pasal 4 ayat 1 sampai 12. Pasal 4 kitab Rut ayat 1 sampai 12. Ayat 1 sampai 6 bisa minta tolong Ibu Anna membaca. Kemudian ayat 7 sampai 12 bisa minta tolong Christian. Kalau ada ya, ada enggak ya Christian? Oh, enggak ada ya. Pak Pipi, sorry saya di luar nggak bisa baca Pak Pipi. Oh, oke, oke. Iya, saya cuma bisa dengerin. Sorry. Sampai Enggak bulan apa-apa, September enggak ini apa-apa. sih. Oktober awal sudah bisa. Oke. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Sorry. Iya. Enggak apa-apa. Iya. Bisa minta tolong Ibu Meli. Meli ayat 7 Ya, sampai 12 ya. bisa. Oke. Silakan Bu Ana. Rut 4 ayat 1. Rut menjadi istri Boas. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Lalu berkatalah Boas, "Hai saudara, datanglah dahulu ke semari. Duduklah di sini." Maka datanglah ia lalu duduk. Kemudian dipilihnyalah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, "Duduklah kamu di sini." Maka duduklah mereka. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, "Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. Jadi pikirku, baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah. Tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu, sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau, dan sesudah engkau, aku." Lalu berkatalah ia, "Aku akan menebusnya." Tetapi kata Boas, "Pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Rut juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya." Lalu berkatalah penebus itu, "Jika demikian, aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya." Ayat 7 sampai 12.
Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkannya, kasutnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. Lalu penebus itu berkata kepada Boas, "Engkau saja yang membelinya," dan ditanggalkannyalah kasutnya. Kemudian berkatalah Boas kepada para tua-tua dan kepada semua orang di situ, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi." Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anaknya akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini." Ya, terima kasih Bu Ana dan Meli. Sama. Kali Pak. Nah, ini sekali lagi sedikit gambaran tentang setting tempat waktu itu yang namanya gerbang kota. Ya. Gerbang kota itu suatu pusat kegiatan sehari-hari penduduk kota pada saat itu. Semua orang lalu lalang melakukan bisnisnya di seputar gerbang kota. Ada pendatang, ada pengunjung, ada pedagang, ada messenger, pembawa pesan, kurir, ada hakim, ada sesepuh masyarakat, dan seterusnya. Tempat yang namanya gerbang kota itu cukup luas dan orang bisa dengan gampang mencari seseorang yang ingin ditemuinya. Ya, kalau di kota-kota di Jawa mirip alun-alun kira-kira seperti itu ya, atau balai kota seperti itu. Nah, itulah gerbang kota, kesitulah Boas pergi untuk memfollow up rencana yang ada di dalam benaknya. Episode di pasal 4 ini adalah adegan yang sepenuhnya ada di dalam kendali Boas. Kalau Anda membacanya akan kentara sekali kalau Boas memegang kendali. Boas terkesan di sini sangat confident. Istilahnya, Boas ini memainkan kartunya dengan rendah hati, tetapi penuh dengan percaya diri. Itulah tampilan tokoh Boas dalam episode ini. Dia yang aktif mengawali dan juga mengatur pertemuan dan jalannya pembicaraan dari semula sampai ke ujung kesimpulannya. Semuanya didirect oleh Boas dengan confident. Bahkan pencerita tidak menyebut sekalipun
nama-nama dari tokoh-tokoh lainnya. Jadi ada tokoh penebus yang lain, tapi siapa namanya tidak disebut. Bahkan ada 10 sesepuh kota atau tua-tua kota yang terlibat menjadi saksi juga tidak disebut namanya. Tokoh-tokoh lain itu terkesan cuma seperti jadi penggembira saja, ya. Jadi Boas tampil dengan amat dominan di dalam episode ini. Kenapa? Rupanya pencerita hendak menonjolkan peran Boas yang aktif dan sekaligus cerdas di sini. Ada 2 hal yang Boas sudah tahu sebelumnya. Dari tokoh-tokoh cerita lain, yaitu tokoh Naomi dan tokoh Ruth, kita tidak mendapat info apa-apa tentang ini. Tetapi dari Boas sekarang kita tahu itu, bahwa ternyata Boas tahu 2 hal. Yang pertama, dia tahu Naomi hendak menjual tanah milik Elimelech, mendiang suaminya. Itu satu hal yang kita tidak pernah tahu. Sekarang kita baru tahu dari Boas, bahwa Boas tahu itu. Rencana Naomi untuk menjual tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tahu ada orang lain yang menurut jalur hubungan famili lebih berhak untuk menjadi seorang penebus daripada Boas sendiri. Dia tahu ada orang lain. Jadi dia punya 2 pengetahuan itu. Dan Boas lalu menggabungkan kedua hal ini di dalam strateginya. Dia buka kartu pertama kepada penebus lain itu, yaitu hak orang itu untuk membeli tanah milik Naomi yang mau dijual daripada tanah itu jatuh ke tangan orang di luar keluarga yang tidak satu marga. Ya, itu memang aturannya seperti itu. Jadi keluarga yang terdekat itu yang punya hak pertama untuk membeli. Jadi tidak bisa dilelang karena ada hak yang diatur di situ. Nah, tentu saja tawaran itu segera disambut oleh penebus lain itu. Sehingga dikatakan di ayat 4, lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. Dengan cepat dia menjawab. Kenapa? Sebab ya keuntungannya ada di depan mata. Istilahnya itu investasi yang amat menguntungkan dirinya. Dia bisa membeli tanah Naomi yang dijual itu tanpa saingan siapa-siapa. Ya. Dia adalah orang yang berhak pertama kali untuk membeli. Nah, tentu saja itu investasi yang menguntungkan dirinya. Ya, dari sejak zaman dulu, saudara-saudara, investasi properti itu selalu paling menguntungkan. Ya. Hampir tidak ada pernah dalam sejarah orang invest di properti tidak menguntungkan. Oleh sebab itu, orang ini melihat itu sebuah investasi yang sangat menguntungkan. Langsung dia sambar, ya, aku akan membelinya. Tetapi, itu baru good news-nya. Belum selesai sampai di situ saja. Sesudah itu, Boas membuka kartu bad news untuk orang itu. Ya. Tetapi, kata Boas, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu,
untuk menegakkan nama orang itu di atas milik pusakanya. Ayat 5. Boas mengeluarkan kartu perkawinan Levirat. Dan kartu yang satu ini tidak disangka-sangka oleh penebus yang lain itu. Penafsir Alkitab F.B. Hui Jr. menulis begini. He is not realizing that Ruth came with the package deal. Ruth came with the package deal. He is not realizing that. Ini yang menjadi bad news buat penebus lain itu. Mengapa kok bad news? Bukannya itu keberuntungan double namanya. Dapat tanah dan dapat istri muda. Tidak sesederhana itu rupanya. Ya. Jadi menjadi penebus untuk kasus Naomi, ini penting ya, ini kasus Naomi, menjadi penebus untuk kasus Naomi ternyata tidak simpel. Karena ada pada pihak Naomi 2 janda sekaligus. Dan yang satunya janda relatif muda yang belum punya keturunan. Itu berarti hukum perkawinan Levirat berlaku di sini. Menjadi seorang penebus untuk kasus Naomi artinya adalah selain dia berhak membeli tanah, dia juga wajib memelihara kedua janda itu, sekaligus memberikan keturunan yang akan meneruskan nama suami yang telah meninggal, yaitu dengan cara menikahi janda yang masih lebih muda, yang punya kemungkinan punya anak, yaitu Ruth. Dan itu adalah keseluruhan paket dari penebus itu. That's the package deal untuk dia. Dan itu konsekuensi masa depannya adalah tanah yang dia beli itu pun nanti akan menjadi hak dari anak yang akan lahir dan meneruskan keturunan Naomi dan Ruth itu. Dengan kata lain, tanah itu akan kembali menjadi milik pusaka atau warisan keluarga Elimelech lagi. Nah, ini kasus khusus. Jadi bahasa kasarnya sama aja bohong buat dia. Membeli tanahnya Naomi itu bukan investasi untuk warisan keluarganya dia, tetapi itu investasi untuk justru akan kembali menjadi warisan keluarga atas nama Elimelech karena perkawinan Levirat itu. Jadi dari sudut pandang investasi itu justru merugikan pihak penebus itu. Tidak heran sekarang ganti penebus lain itu bereaksi demikian di ayat 6. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian, aku ini tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Nah, sekarang kita ngerti kenapa dia bilang begitu. Aku mengharap engkau, Boas, maksudnya, menebus apa yang seharusnya aku tebus. Sebab aku tidak dapat menebusnya. Ya. Dengan kata lain, dia tidak mau. Ya. Dalam kasus ini untuk menjadi penebus Naomi dengan semua paketnya, dengan semua konsekuensinya, dia menolak itu. Tetapi dari sudut Boas, aha,
ini yang ditunggu-tunggu, gitu ya. Sekarang bola sepenuhnya ada di tangan Boas. Pernyataan penyerahan hak sebagai penebus sudah dilontarkan secara terbuka di depan para tua-tua kota di gerbang kota. Artinya resmi sudah. Boas memegang hak untuk menjadi seorang penebus dalam kasus Naomi. Maka segera dengan sigap Boas merebut momentum itu dengan berkata, "Kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelech dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. Juga Ruth, perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu, Mahlon maksudnya, di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. Ayat 19 ya. Dan deal. Ayat 9 ya. Dan deal sudah. Proses negosiasi berjalan mulus, membawa hasil optimal. Apa yang dilakukan Boas ini mengingatkan kita akan pentingnya sebuah proses negosiasi di dalam hidup keseharian kita. Terus terang, acap kali manusia mengabaikannya. Manusia suka mengambil jalan shortcut yang akhirnya malah menimbulkan konflik besar alias war, peperangan. Kenapa begitu? Karena sebenarnya pada dasarnya semua orang itu saudara-saudara punya yang namanya interest, kepentingan. Semua orang itu punya kepentingan. Dan ingin kepentingannya itu terkabulkan atau terjawab secara positif. Semua orang itu pasti begitu. Ini yang namanya semua orang ingin menang. Semua orang itu ingin menang atau ingin dimenangkan. Dalam relasinya dengan orang lain, semua orang itu mau menang. Demikian pula juga dengan Boas. Apakah Boas mau menang? Mau. Dia juga punya kepentingan. Dia mau menang. Dia mau kepentingannya terjawab secara positif. Nah, untuk alasan bisa menang inilah orang berjuang. Orang berusaha di dalam hidup ini. Nah, tetapi kalau berjuangnya itu dengan cara potong kompas, shortcut tadi, yaitu main paksa, main tekan, main curang, atau bahkan pakai cara kekerasan, kuat-kuatan, adu kekuatan, akhirnya perang. Ini yang sering terjadi, harus diakui, dan itu berlaku di segala bidang kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, kehidupan bergereja,
kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, sampai dengan hubungan antar negara atau internasional. Manusia suka adu kekuatan untuk menang dan menggunakan cara yang keras, kuat-kuatan, pakai power untuk menekan pihak lain dan membuat kepentingannya tercapai, terkabulkan secara positif, mau menang. Nah, oleh sebab itu adu kekuatan untuk menang. Kita lihat dalam hidup ini begitu banyak proses adu kekuatan seperti itu. Bahkan di keluarga pun terjadi. Ya, ada suami dan istri ada di dalam power struggle, adu kekuatan. Orang tua dan anak, saudara bersaudara, saudara tua dan saudara lebih muda, adu kekuatan. Di dalam gereja, orang adu kekuatan. Ada power struggle di sana sini. Di dalam kehidupan masyarakat, orang adu kekuatan. Kelompok mana lebih kuat? Siapa yang mau menang? Siapa yang di atas angin? Negara satu, negara lain, hubungan internasional, semua bidang. Proses yang namanya negosiasi yang baik untuk mencegah peperangan itu ditinggalkan. Banyak tidak lagi dipakai. Padahal negosiasi yang baik itu bisa mencegah peperangan yang tidak perlu terjadi sebenarnya. Perang atau konflik terbuka memang tidak perlu terjadi selama masih ada jalan yang lebih baik, yaitu negosiasi. Negosiasi bukan berarti kita tidak boleh menang. Tetap boleh, bahkan harus. Semua orang yang memang mau menang, kepentingannya tercapai. Tetapi tujuan untuk bisa menang itu tidak berarti menghalalkan semua cara. That's the problem. Ya. Negosiasi itu tetap boleh punya tujuan menang. Boas ingin menang. Tetapi negosiasi yang benar, yang diperagakan oleh Boas, itu tetap menghormati cara untuk mencapai kemenangan itu. Negosiasi yang baik berupaya keras untuk menang secara terhormat. Menang tanpa mengalahkan. Orang Jawa punya filosofi itu. Ya. Menang tanpa mengalahkan. Itu dalam sekali artinya. Bagaimana kita bisa mencapai kemenangan dengan cara yang terhormat, tidak mempermalukan orang lain, ya, tidak perlu merasa diri hebat sekali, tetapi negonya yang betul, negonya yang penting. Menang tanpa mengalahkan, bahkan sedapat mungkin mencapai win-win solution. Menang semua pihak dimenangkan dengan negosiasi yang baik. Saudara-saudara, di dunia ini ada banyak peperangan, kita tahu. Tetapi juga sebenarnya ada banyak peperangan yang batal terjadi dalam sejarah. Andai kata tidak ada negosiator yang baik. Andai kata negosiasi yang baik tidak dilakukan,
jumlah peperangan di dunia ini jauh lebih banyak. Ada peperangan-peperangan yang bisa dihindari karena ternyata ada negosiasi yang baik dan ada negosiator yang baik. Boas memperagakan dalam cerita ini sebuah proses negosiasi yang memenuhi kriteria sebagai negosiasi yang baik. At least, pertama, ada ketulusan dan niat baik. Tidak ada niat untuk ngakalin orang. Ya, ini penting. Kalau sudah sejak semula ada niat untuk nakal, ya, untuk ngakalin orang, tidak akan ada negosiasi yang baik. Goodwill itu sesuatu yang penting. Boas bernegosiasi dengan punya ketulusan dan niat baik. Tidak bermaksud untuk mengakali orang secara negatif. Yang kedua, Boas ada pengetahuan. Dia ada penguasaan materi. Dan dia ada persiapan yang baik. Dia siap bahan pembicaraan, dia siap waktunya, dia siap tempatnya, dia pilih gerbang kota, dan dia itu siap untuk melakukan negosiasi karena dia punya pengetahuannya. Dia menguasai materinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, Boas punya strategi yang baik. Kartu mana yang keluar dulu, kartu mana yang keluar belakangan. Taktik yang dia pakai, taktik yang cantik. Dia menggiring, tetapi dia tidak memojokkan. Compelling, yet not intimidating. Convincing, yet not cheating. Itulah yang dilakukan oleh Boas. Dia punya strategi yang gentleman, tapi juga smart. Yang keempat, dia menempuh jalur yang resmi. Jalur yang punya kekuatan kesepakatan sosial. Kesepakatan sosial dalam bentuk hukum, sesuai hukum Taurat, sesuai tradisi, dan sesuai budaya bangsa Yahudi. Dia menempuh jalur yang resmi. Nah, melalui nego yang cantik itu, Boas akhirnya menang. Artinya, dia mendapat hak secara resmi untuk menjadi penebus Naomi, termasuk paketnya, yaitu menikahi Ruth. Tidak ada orang yang bisa menyalahkan dia, tidak ada orang yang bisa menggugat dia, tidak ada orang yang bisa menganggapnya melakukan kecurangan. Tidak. Sebab Boas menempuh semua itu dalam jalur yang resmi, benar. Akhirnya, semua dalam cerita ini nanti kita tahu mendapat jawaban positif atas kepentingan masing-masing. Penebus itu tidak dirugikan apa-apa. Boas mendapatkan kepentingannya tercapai. Apakah Naomi
juga merasa bahagia? Pasti. Apakah Ruth juga merasa bahagia? Pasti. Kita melihat di sini bahwa Boas tidak menang dengan cara mengalahkan siapa-siapa. Dia justru memberikan kemenangan kepada semua pihak dengan cara yang terhormat. Ya, ini tentu negosiasi yang ideal. Ya, tidak mudah itu berlangsung dalam kehidupan sehari-hari, saudara-saudara. Tetapi setidaknya ini memberi kepada kita sebuah motivasi dan inspirasi untuk melihat negosiasi itu sebagai sesuatu kemampuan yang Tuhan berikan kepada manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bersama dengan cara yang baik. Ya, tidak harus orang itu untuk menang, tidak harus pakai kekerasan. Untuk menang, tidak harus merendahkan orang lain. Untuk merasa hebat, tidak perlu harus menghina orang lain. Untuk mencapai dirinya dalam posisi di atas, tidak harus menginjak orang yang di bawah. Ya, dan seterusnya. Ya, ada cara-cara yang terhormat di dalam hidup ini untuk Anda menjadi orang terhormat. Ya, ada cara-cara yang baik untuk kita ini bisa menang tanpa membuat orang lain dipermalukan. Ya, itu sebuah panggilan tersendiri menurut saya, ya, dari orang Kristen. Kalau ada orang Kristen menjadi hebat dengan cara dia membuat orang lain diperalat, atau ada orang Kristen maunya dipuji sebagai orang yang hebat tetapi dengan cara merendahkan orang lain, saya mempertanyakan kekristenannya. Ya, karena kekristenan yang benar itu adalah kalau orang tidak berusaha untuk menjatuhkan orang lain demi membuat dirinya menang. Itu sebuah catatan penting sekali dalam cerita tentang adegan Boas melakukan negosiasi ini. Boas itu is a gentleman dalam pengertian yang sesungguhnya. Dia seorang pria gentleman, orang yang punya kedudukan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya posisi yang tinggi dan terhormat. Kalau dia punya keinginan, mau dia capai, dia punya powernya, karena dia punya duit. Ya. Tetapi dia mencapai apa yang dia inginkan itu ternyata dengan cara yang begitu terhormat. Ya. Dia tidak menonjolkan power kekayaannya, tetapi dia menonjolkan hikmat yang dia punya. Ya. Dan itu sesuatu yang menurut saya sangat penting dalam cerita ini untuk menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Selebihnya, cerita berlanjut dengan selaku para saksi, witnesses, orang-orang kampung Bethlehem, dipimpin oleh tua-tua kota, dia memberikan blessing. Mereka memberikan blessing atau doa restunya kepada Boas dan keluarga barunya. Itu yang terdapat di ayat 11 dan 12. Dan isi dari blessing itu berpusat pada tokoh Ruth. Isi dari blessing untuk Boas itu berpusat pada kehadiran Ruth, perempuan asing dari bangsa Moab itu dalam keluarga Boas, serta nanti keturunan yang akan lahir dari Ruth. Jadi di dalam blessing ini, Ruth digambarkan sebagai induk atau ibu dari sebuah bangsa yang besar. Sejajar dengan Lea dan Rahel. Itu sebabnya disebut nama Lea dan Rahel. Anda tahu Lea dan Rahel itu istrinya Yakub. Jadi dia disejajarkan dengan Lea dan Rahel
karena dipandang sebagai ibu atau induk dari sebuah bangsa yang besar. Namun, dia menjadi induk atau ibu dari bangsa yang besar melalui cara yang unik, seperti Tamar. Ya, Anda tahu Tamar itu adalah menantunya Yehuda. Dan menantunya Yehuda ini harus menyamar menjadi seorang pelacur untuk dia bisa mendapatkan anak dari Yehuda. Nah, oleh karena memang dia belum punya anak ketika dia menikah dengan anaknya Yehuda. Jadi kasus Tamar itu kasus yang unik sekali. Tetapi apapun kasus Tamar itu menunjukkan akhirnya dari Yehuda mempunyai anak dari Tamar, lahirlah Peres, dan kemudian dari Peres terus-menerus sampai ke keturunan yang kemudian di dalam jalur suku Yehuda yang kemudian menjadi nenek moyang dari Raja Daud. Nanti kita akan lihat itu di bagian episode paling akhir dari cerita ini. Jadi sekali lagi, blessing yang diberikan oleh penduduk kota Bethlehem itu isinya berpusat pada kehadiran tokoh Ruth yang dilihat sebagai ibu dari bangsa yang besar dengan cara yang unik datangnya. Orang ini orang asing, orang ini tidak diperhitungkan siapa-siapa, tapi sekarang dia tiba-tiba bisa menjadi istri Boas dan kemudian nanti dia berpotensi menurunkan keturunan yang akan menjadi bangsa yang besar. Itu blessing yang diberikan. Nah, blessing ini seakan-akan menjadi kacamata atau cara pandang dari pencerita kitab Rut yang hendak di-share kepada pembaca, kepada kita semua. Ini loh caranya dia melihat, perspektifnya dia melihat kehadiran Rut di dalam keluarga Naomi. Bukan hanya secara domestik di keluarga Naomi, bahkan nanti kehadiran Rut secara nasional, secara komunal nasional di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, blessing ini seperti sedang menyiapkan kita, pembaca, untuk memasuki episode terakhir dari cerita Rut dan melihat dan membuat kesimpulan atas pertanyaan-pertanyaan besar yang muncul dalam cerita ini, terutama tentang peran Tuhan di dalam kehidupan Naomi. Naomi yang sejak di permulaan pasal melontarkan tuduhan Tuhan memusuhi dirinya itu, dan Tuhan tidak memberi jawab apa-apa sampai sekarang. Nanti kita akan mencoba melihat itu di episode terakhir, bagaimana Tuhan menjawab tuduhan itu dan bagaimana arti kehadiran Rut itu di dalam kehidupan Naomi yang sempat mengalami bencana yang besar itu. Kita akan lanjutkan dan buat kesimpulan di hari Kamis depan dengan episode yang terakhir. Oke. Saya berhenti sampai di sini untuk episode ini. Tinggal satu kali kita melihatnya episode terakhir di Kamis depan. Silakan kalau ada yang ingin